Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tia Ayu Astuti dari Prodi Manajemen kelas MJ 604. Di video kali ini saya ingin menjelaskan perilaku organisasi, kepemimpinan digital dan perubahan komunikasi organisasi. Kepemimpinan digital dan perubahan komunikasi organisasi dapat dijelaskan melalui teori perilaku organisasi, terutama dengan pendekatan teori motivasi, gaya kepemimpinan, struktur organisasi modern, dan komunikasi serta konflik. Yang pertama, teori motivasi. Memahami apa yang mendorong karyawan dalam lingkungan digital. Misalnya teori hierarki kebutuhan Maslow dapat diaplikasikan untuk melihat bagaimana kebutuhan dasar seperti keamanan kerja dan kebutuhan yang lebih tinggi seperti aktualisasi diri dipenuhi dalam konteks kerja jarak jauh. Contohnya, dalam kepemimpinan digital memberikan pengakuan dan penghargaan motivasi ekstrinsik dan atas tercapainya proyek melalui platform digital dan dapat memahami karyawan untuk berprestasi. Selain itu, menciptakan lingkungan kerja yang inklusif dan memberikan kesempatan pengembangan diri atau motivasi intrinsik juga penting. Yang kedua, gaya kepemimpinan. Gaya kepemimpinan yang efektif dalam lingkungan digital perlu adaptif dan responsif. Beberapa yang relevan meliputi kepemimpinan transformasional, mendorong ke perubahan positif, inspirasi, dan inovatif. Yang kedua, kepemimpinan transaksional, fokus pada tujuan dan imbalan yang jelas. Yang ketiga, kepemimpinan situasional, menyesuaikan gaya kepemimpinan dengan situasi dan tingkat kematangan anggota tim. Contohnya, seorang pemimpin digital mungkin perlu menggunakan gaya transformasional untuk motivasi tim dalam mengadopsi teknologi baru. Sementara juga menggunakan gaya transaksional untuk memastikan target proyek tercapai. Yang ketiga, struktur organisasi. Kepemimpinan digital seringkali memerlukan struktur organisasi yang lebih datar dan fleksibel. Ini memungkinkan komunikasi yang lebih lancar dan pengambilan keputusan yang lebih tepat. Contohnya, struktur organisasi yang flat atau datar dengan tim-tim yang bekerja secara mandiri dan terhubung melalui platform digital akan lebih efektif dalam lingkungan kerja yang dinamis dan terdistribusi. Yang keempat, komunikasi organisasi dan konflik. Yang pertama, komunikasi. Komunikasi yang efektif sangat krusial dalam kepemimpinan digital. Ini mencakup komunikasi dua arah, penggunaan berbagai platform komunikasi seperti email, pesan instan, video konversi, tanpa transparansi informasi. Konflik dalam organisasi dapat muncul akibat perbedaan pemahaman gaya komunikasi atau kurangnya informasi. Pemimpin digital perlu mampu mengidentifikasi dan menyelesaikan konflik secara efektif. Contohnya, dalam organisasi digital, konflik dapat terjadi karena perbedaan waktu kerja antar anggota tim yang berbeda di zona waktu berbeda. Penting untuk menetapkan aturan komunikasi yang jelas dan menyediakan platform untuk diskusi terbuka untuk mengatasi masalah ini. Yang kelima, contoh organisasinya. Yang pertama, perusahaan teknologi. Perusahaan seperti Google, Amazon, atau perusahaan rintisan atau startup teknologi seringkali mengadopsi struktur organisasi yang fleksibel dan gaya kepemimpinan yang adaptif. Mereka menggunakan berbagai platform digital untuk komunikasi dan kolaborasi serta memberikan otonomi kepada tim untuk berinovasi. Yang kedua, perusahaan konsultan. Perusahaan konsultan seringkali memahami tim yang bekerja secara terpisah namun terhubung melalui teknologi, komunikasi yang efektif, dan kepemimpinan yang kuat sangat penting untuk memastikan proyek-proyek berjalan lancar. Dengan memahami dan menerapkan teori perilaku organisasi, kepemimpinan digital dapat menjadi kekuatan pendorong bagi perubahan positif dalam organisasi, meningkatkan efektivitas,
dan produktivitas. Baik, itu saja penjelasan dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.